Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai latar belakang terjadinya agresi militer Belanda yang pertama. Nah, baik langsung saja. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, perseteruan antara pihak Indonesia dan Belanda berlangsung secara diplomatik maupun dengan kekuatan militer. Dari pihak Belanda masih tetap bersikukuh menginginkan wilayah Indonesia. Berbagai cara upaya yang dilakukan baik secara diplomatik. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1947. Dari perjanjian ini sangat menguntungkan pihak Belanda karena wilayah Indonesia semakin menyempit. Hanya tersisa Pulau Jawa dan Sumatera. Namun Belanda masih menginginkan wilayah Jawa dan Sumatera. Oleh sebab itu, Belanda melakukan agresi militer yang pertama. Agresi militer Belanda yang pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947. Belanda melakukan perencanaan untuk menyerang Republik Indonesia secara besar-besaran. Nah, untuk merebut kembali daerah-daerah yang sangatlah penting baik secara politik maupun ekonomi, Belanda mengerahkan 4 brigade untuk Sumatera Timur, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, dan untuk Jawa Timur digerakkan 2 brigade. Pergerakan Belanda beserta peralatan militernya yang sangat lengkap dan modern juga terlihat nyata di daerah-daerah tersebut. Nah, pada tanggal 3 Juni 1947, Belanda melakukan ultimatum kepada Republik Indonesia agar memenuhi tuntutan Belanda. Dan apabila dalam waktu 14 hari jawaban Republik Indonesia tidak memenuhi tuntutan Belanda, maka pihak Belanda akan menyelesaikan kebuntuan diplomasi ini dengan menggunakan kekuatan militer. Nah, agresi militer yang pertama ini dinamai oleh Belanda dengan sebutan Operasi Produk. Nah, operasi militer Belanda ini berlangsung di daerah Pulau Jawa dan Sumatera dari tanggal 21 Juli 1947 sampai tanggal 5 Agustus 1947. Belanda juga menyebut operasi ini sebagai aksi polisionil. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Belanda ini sebagai urusan dalam negeri Belanda untuk mengembalikan ketertiban umum. Nah, hal tersebut membuat Belanda tidak mendengarkan masyarakat internasional untuk mentaati perjanjian Linggarjati dan menghentikan konflik dengan Republik Indonesia. Nah, daerah-daerah yang diserang Belanda adalah Jawa Barat, antara lain Bogor, Bandung, Banten, Tangerang, terus Cirebon, Bandung, Garut, Cicalengka, Sukabumi, Serang, dan Pangalengan. Dan untuk Jawa Tengah, Tegal, Pekalongan, Semarang, Purwokerto, Cilacap, dan Jombang. Kemudian Jakarta tidak luput dari serangan agresi Belanda yang pertama ini. Sedangkan di Pulau Sumatera, daerah yang diserang oleh Belanda adalah Palembang, Jambi, terus Padang, Tebing Tinggi, terus Pematang Siantar, Medan, terus masih banyak yang lainnya. Nah, agresi militer ini terjadi ketika Gubernur Jenderal Palmok mengeluarkan ultimatum agar pihak Republik Indonesia menarik pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi yang serta-merta ditolak oleh pihak Republik Indonesia. Nah, Palmok juga bersuara secara lantang bahwa Belanda sudah tidak terikat dengan persetujuan perjanjian Linggarjati. Serangan Belanda yang dilakukan dengan cepat dan meledak ditambah dengan kekuatan militer yang besar dilengkapi dengan persenjataan yang sudah modern. Nah,
Namun, perlawanan yang dilakukan oleh Republik Indonesia sangat tidak memadai dalam perlengkapan militernya maupun dalam organisasi militernya, sehingga Indonesia mengalami kesulitan dalam mengkonsolidasi kekuatan dan kesatuan-kesatuan militernya. Akibatnya, Belanda mampu menduduki daerah-daerah baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Kemudian di Jakarta banyak diplomat Republik Indonesia ditangkap oleh pihak Belanda. Akibat dari agresi militer Belanda yang pertama ini menuai kecaman dari berbagai belahan dunia termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Nah, mereka kecewa atas terjadinya agresi militer Belanda tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi pergolakan berkepanjangan yang dapat menimbulkan kekacauan politik, militer maupun ekonomi. Namun dari pihak Belanda membela secara mati-matian tindakan mereka dengan mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari kedua setelah agresi militer dilaksanakan, yang pada intinya bahwa Belanda menuduh Republik Indonesia tidak sanggup melaksanakan perjanjian Linggarjati. Kemudian gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946 selalu dilanggar oleh Republik Indonesia, dan pemerintahan Indonesia tidak pernah menyangkal tindakan pelanggaran yang terjadi. Nah, kemudian di garis demarkasi selalu ada penyerbuan terhadap tentara Belanda dan juga penyerbuan ke Indonesia Timur dan Kalimantan Barat. Nah, kemudian banyak terjadi pemusnahan alat-alat yang berharga. Terus blokade ekonomi terus dilaksanakan sehingga membuat rakyat kelaparan. Terus banyak tawanan di daerah Republik Indonesia yang belum dilepaskan oleh pihak Indonesia, dan yang terakhir propaganda perang dibesar-besarkan oleh radio Republik Indonesia dari Yogyakarta. Dari hal tersebut, menurut Belanda dari pihak Indonesia telah melakukan kejahatan dan harus segera dihukum. Oleh sebab itu, menurut pihak Belanda mereka harus melakukan aksi polisionil untuk melakukan ketertiban umum. Akhirnya dari hal tersebut membuat pemerintahan India dan Australia pada tanggal 30 Juli 1947 mengajukan permintaan resmi kepada Dewan Keamanan Dunia agar permasalahan Indonesia dimasukkan dalam acara Dewan Keamanan. Kemudian pada tanggal 31 Juli 1947 permintaan tersebut diterima dengan baik dengan memasukkan permasalahan Indonesia sebagai acara pembicaraan Dewan Keamanan. Akhirnya pada tanggal 1 Juli 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan di kedua belah pihak yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu, untuk pengawasan dalam pelaksanaan gencatan senjata dibentuk komisi konsuler yang diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika yang bernama Dr. Walter Hood. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tanggal 25 Juli 1947, Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati yang telah disepakati bersama. Nah, pelanggaran ini dibuktikan dengan adanya serangan agresi militer pertama. Terjadi peristiwa ini membuat Dewan Keamanan PBB itu turun tangan dengan membentuk Committee of Good Office atau Komisi Jasa Baik. Nah, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Komisi ini disebut juga dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Nah, pada tanggal 14 Oktober 1947, Dewan Keamanan ini menyampaikan untuk menyusun laporan dari Jasa Baik
dari jasa para konsul beserta peninjau-peninjau militer. Nah, pihak Republik Indonesia tidak bersedia mengadakan pertemuan dengan Belanda di Yogyakarta atau di Jakarta. Nah, pihak Republik hanya bersedia mengadakan di tempat netral. Perjanjian Renville ini adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai. Nah, persetujuan perjanjian Renville ini yang telah disepakati bersama diingkari nih oleh Belanda. Nah, jadi maksud Belanda menyelesaikan permasalahan atau pertikaian dengan Indonesia itu, Belanda hanya ingin menghancurkan Indonesia dan kembali menjajah Indonesia. Nah, Belanda pun berusaha ingin membubarkan TNI sebagai salah satu atribut kedaulatan Republik Indonesia yang utama itu. Belanda pun sangat tangkas nih dalam melancarkan perang walaupun dalam keadaan gencatan senjata. Mereka terus menyerang pada bidang politik dan ekonomi untuk meruntuhkan Republik Indonesia. Nah, pada pukul kurang lebih 06.00, kapal-kapal terbang milik Belanda itu mulai menyerang Yogyakarta. Nah, mereka membom lapangan udara Mugowo. Nah, lapangan udara Mugowo ini yang sekarang dikenal dengan Bandara Adi Sucipto. Nah, lanjut dan menembaki jalan-jalan raya, asrama-asrama tentara, dan gedung-gedung pemerintah. Pertahanan TNI di Mugowo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan senjata yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang dalam keadaan rusak, jadi pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan satu kompi TNI bersenjata lengkap. Nah, pertempuran merebut Mugowo ini hanya berlangsung singkat, hanya 25 menit saja, dan bandara Mugowo pun jatuh ke tangan pasukan Kapten Eckhout. Dengan serangan merebut udara, Mugowo ini tercatat ada 128 tentara yang tewas, sedangkan dalam pihak penyerang tidak ada satupun korban jiwa. Ya. Nah, serangan terhadap kota Yogyakarta sudah dimulai dengan pengeboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Adanya laporan bahwa daerah-daerah lain di Jawa pun sudah diserang sejak tanggal 18 Desember pada malam hari. Nah, kabar ini pun sampai kepada Panglima Sudirman. Kemudian, beliau pun memberikan instruksi perintah kilat yang dibacakan di radio pada tanggal 19 Desember 1948 pada pukul 08.00 pagi. Nah, setelah berhasil menguasai Mugowo, pasukan Belanda pun mengincar kota Yogyakarta. Serangan dari pihak Indonesia sangat kecil, tetapi ini membuat serangan pihak Belanda lamban gitu loh. Pihak Belanda sibuk melakukan gerakan ke kota atau ke tempat di mana Presiden Soekarno Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pemaparan mengenai dampak agresi militer Belanda terhadap pengakuan Indonesia. Agresi militer Belanda pertama memberikan dampak terhadap pengakuan Indonesia di mata dunia. Belanda yang melancarkan agresi militer pertama untuk menggempur Indonesia mendapat kecaman dari negara lain yang menentang Belanda, menyelesaikan pertikaian melalui kekerasan. Beberapa di antaranya ada Amerika Serikat dan juga Britania yang mengecam hal tersebut. Faktanya, meskipun Amerika Serikat dan Britania Raya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de facto, bahkan keduanya mengutuk agresi militer Belanda, tidak satupun dari mereka memperlihatkan kesediaan untuk mengambil tindakan efektif guna menghentikan agresi tersebut. Pemerintah Indonesia melaporkan tindakan sewenang-wenang Belanda kepada Persatuan Bangsa-Bangsa dan akhirnya ditindaklanjuti dengan keluarnya resolusi nomor 27 tahun 1947. Isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Dewan Keamanan PBB secara de facto juga mengakui eksistensi Republik Indonesia. Berkat adanya dukungan dari PBB, negara-negara lain pun mulai menyerukan Belanda untuk segera mundur dari Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 4-5 Agustus, Belanda melakukan gencatan senjata. Belanda memang menghentikan penyerangan
di ibu kota Republik Yogyakarta, akan tetapi tidak menghentikan pergerakan pasukannya. Menanggapi hal tersebut, Republik Indonesia menunjuk Sultan Syahrir pada sidang Dewan Keamanan. Syahrir menekankan jalan satu-satunya mengakhiri aksi Belanda adalah dengan mengirimkan suatu komisi untuk mengawasi keduanya mengenai kepatuhan gencatan senjata. Permintaan Syahrir didukung kuat oleh Rusia dan Polandia. Akhirnya Rusia pun mengusulkan agar Dewan Keamanan membentuk komisi untuk mengawasi gencatan senjata dan mendapatkan banyak dukungan dari beberapa negara lain seperti Amerika, Australia, Brazil, Kolombia, Polandia, sehingga usulan dapat diterima. Pada tanggal 25 Agustus 1947, akhirnya Persatuan Bangsa-Bangsa membentuk sebuah komite yang bertujuan untuk menghentikan dan mengawasi konflik antara Indonesia dengan Belanda. Komite tersebut adalah Komisi Tiga Negara atau disingkat KTN, yang di dalamnya terdiri dari 3 negara pilihan Indonesia dan Belanda. Di antaranya ada Richard C. Kirby dari Australia sebagai perwakilan negara Indonesia, lalu ada Frank B. Graham dari Amerika Serikat sebagai pihak yang netral, dan Paul van Zeeland dari Belgia sebagai perwakilan Belanda. Akan tetapi, Komisi Tiga Negara ini baru mengadakan rapat pada 20 Oktober 1947. Sementara itu, Belanda secara sepihak mendeklarasikan Garis Van Mook. Garis Van Mook itu adalah garis posisi mereka saat melakukan gencatan senjata. Dengan demikian, lama setelah adanya perintah gencatan senjata, Belanda ini berhasil menduduki kota-kota penghubung seperti kota Garut dan juga kota Tasikmalaya. Perlakuan Belanda yang melanggar dan sewenang-wenang ini membuat Dewan Keamanan menentang sikap Belanda yang dinilai meremehkan Dewan Keamanan. Tindakan Belanda tersebut akan merangsang timbulnya pertentangan. Indonesia yang didukung oleh blok Australia dan Rusia menuntut pasukan Belanda untuk mundur, akan tetapi ditentang oleh Amerika Serikat. Usaha Dewan Keamanan menanggulangi masalah Indonesia tidak memperoleh banyak dukungan mayoritas negara. Indonesia sendiri merasa terpukul dengan fakta bahwa sebagian mayoritas Dewan Keamanan menolak pemerintahan Belanda mundur dari Indonesia. Keadaan semakin memburuk ketika Garis Van Mook memisahkan Indonesia dengan wilayah pertanian yang subur, sementara penduduk dari wilayah yang dikuasai Belanda mulai mengungsi ke daerah kedaulatan Republik Indonesia. Akhirnya secara resmi KTN menggelar sidang pertamanya pada Desember 1945 dan dihadiri delegasi Republik Indonesia dan juga Belanda. Pertemuan ini membawa Indonesia dan juga Belanda pada perundingan Renville yang akan menentukan hasil-hasil bagaimana nasib Republik Indonesia ke depannya. Secara keseluruhan, dampak dari agresi militer Belanda I terhadap Indonesia adalah terciptanya sebuah pengakuan dari negara lain, baik negara yang memiliki kesamaan nasib ataupun negara yang menginginkan perdamaian dunia. Meskipun mayoritas dukungan belum didapat Indonesia, tetapi perjuangan bangsa Indonesia telah membuktikan pada mata dunia bahwa negara Indonesia masih ada dan berdaulat. Selanjutnya ada dampak agresi militer Belanda yang kedua. Penyelesaian agresi militer Belanda pertama yang berakhir pada perundingan Renville rupanya tidak hanya sampai di sana. Belanda memutuskan mengakhiri perjanjian Renville mengenai gencatan senjata, dan pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda ini melakukan operasi gabungan yang memakai kekuatan darat, laut, udara pada kawasan Yogyakarta dan sekitarnya. Serangan Belanda ini telah menyerang kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota, dan menangkap para petinggi Indonesia. Belanda juga mempersempit wilayah Indonesia. Nah, atas ikhtiar Mr. Syarifuddin Prawira Negara, dibentuklah suatu pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera. Pemerintahan darurat Indonesia ini diumumkan secara resmi melalui Radio Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam upayanya mempertahankan kedaulatan Indonesia, PDRI memilih untuk nomaden dan menyuarakan bahwa Republik masih ada melalui radio dan berusaha memberitahu pada dunia luar bahwa Republik ini masih ada.
Pada 22 Desember 1948, Dewan Keamanan mengadakan sidang istimewa. Amerika Serikat, Kolombia, dan Syria pun mengajukan resolusi yang isinya menghentikan aksi tembak-menembak di Indonesia yang berkenaan dengan agresi militer Belanda kedua. Kemudian menarik tentara kedua belah pihak kembali ke tempatnya. Tanggal 24 Desember 1948, resolusi ini pun akhirnya diterima dengan hasil 7-4. 20 Januari 1949, atas prakarsa tokoh negara Birma dan India, digelarlah Konferensi Asia. Konferensi ini diadakan tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 dan dihadiri pada para utusan beberapa negara seperti Afrika dan Australia. Konferensi ini menghasilkan sebuah resolusi mengenai permasalahan Indonesia yang kemudian disampaikan ke Dewan Keamanan PBB. Isi pokok dari resolusi tersebut adalah pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta, lalu ada pembentukan pemerintahan inter yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri, ketiga, penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, keempat, penyerahan kedaulatan terhadap pemerintahan RIS. Menindaklanjuti Konferensi Asia, diadakanlah kembali resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949. Secara keseluruhan, dampak agresi militer Belanda II bagi Indonesia adalah munculnya dukungan-dukungan dari negara lain yang mengecam tindakan Belanda, dan Belanda pun juga dirugikan dan memperoleh bencana politik dari keputusannya untuk melakukan agresi militer kedua. PBB juga merasa tersinggung dengan segala upaya yang mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dengan Belanda, namun Belanda tak memiliki etikat yang baik. Selain itu, agresi militer Belanda II menghantarkan pembalasan bangsa Indonesia pada serangan umum 1 Maret. Serangan tersebut juga membuktikan pada dunia luar bahwa militer Indonesia masih ada dan mampu memukul mundur Belanda.